龙宝棒绝不会抛下你。说好不许耍赖。各位，探秘绝地才是正事。如果都想试试我的拳脚，不如一起上吧。别偷看了，你打不过我。龙将，确定要和这种人做朋友？ Pada episode 5 season 3 Volley of Gods kali ini, setelah Dongdong berhasil menyelesaikan evolusinya menjadi naga dari 6 alam, seluruh Akademi Senlan benar-benar dibuat terkejut. Aura yang dipancarkannya bukan hanya menembus langit, tetapi juga mengguncang seluruh daratan di sekitarnya. Para tetua Akademi hanya bisa menatap dengan wajah serius, karena mereka tahu, sejak hari itu, keberadaan Dongdong akan menjadi sasaran seluruh kekuatan besar di dunia ini. Namun belum sempat rasa lega, itu dirasakan oleh semua orang. Kabut hitam yang sebelumnya muncul di reruntuhan kuno, kini semakin menebal. Dari kejauhan, terdengar suara guntur bercampur raungan, yang bukan berasal dari naga ataupun iblis. Seolah-olah alam semesta sedang bergetar, karena sesuatu yang ingin terbangun. Dan benar saja, di tengah kabut itu perlahan terlihat bayangan seorang pria raksasa dengan sayap bercahaya merah dan hitam yang terbelah di punggungnya. Sosok itulah yang dikenal dalam sejarah sebagai penantang surga. Tidak mungkin, dia benar-benar muncul kembali? Seru salah satu tetua akademi dengan suara gemetar. Cenan yang melihat itu hanya bisa mengepalkan tangannya. Hatinya bergejolak karena sejak awal dia memang mencari jawaban tentang pemusnahan para dewa kuno. Dan sekarang, jawaban itu seolah berdiri tepat di hadapannya. Namun yang membuatnya bingung, apakah pria ini musuh atau justru kunci untuk membuka misteri? Kepala sekolah Senlan memberi perintah cepat. Seluruh murid harus segera mundur. Jangan ada yang mencoba mendekati reruntuhan kuno. Tapi Cenan berbeda. Dia justru melangkah maju, meski langkahnya goyah karena tekanan aura lawan. Jika semua orang mundur, maka aku tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Aku harus masuk ke dalam Jedi. Apapun risikonya, ucap Cenan lirih. Dongdong yang baru saja berevolusi langsung berdiri di sampingnya dengan tubuh naga raksasa. Chensi juga maju selangkah, menatap Cenan dengan penuh keyakinan. Kami tidak akan membiarkanmu sendirian, Cenan, kata Chensi. Tiba-tiba, giok Rui di leher Cenan kembali bergetar hebat. Cahaya suci memancar dan membentuk sebuah jalan bercahaya menuju dalam reruntuhan kuno. Semua orang terdiam. Itu tandanya, Jedi hanya merespon pada Cenan. Dan di sanalah cerita baru dimulai. Cenan bersama Dongdong dan Chensi akan melangkah masuk ke reruntuhan kuno yang hanya terbuka sekali setiap 100 tahun. Tempat di mana sejarah terhapus, rahasia para dewa tersimpan, dan mungkin juga jawaban mengapa hanya dirinya yang dibangkitkan dari masa lalu. Udara di sekitar jalan bercahaya yang terbentuk dari giok Rui terasa begitu berat, seakan menekan tubuh siapapun yang berdiri di dekatnya. Bahkan para tetua akademi tidak berani maju lebih dekat, hanya bisa menatap dengan wajah muram. Jalan itu hanya merespon pada anak itu. Gumam Wakil Dekan Lin dengan nada heran bercampur khawatir. Cenan menarik napas panjang. Tubuhnya terasa bergetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena beban dari takdir yang seolah dipaksakan kepadanya. Dia tahu, jika dia melangkah ke dalam Jedi, maka tidak akan ada jalan kembali. Dongdong, Chensi, kalau kalian ikut bersamaku, mungkin kalian tidak akan bisa kembali lagi. Jalan ini hanya untuk mereka yang siap menanggung risiko. Namun Dongdong, dalam wujud naga raksasanya, mengibaskan ekor dengan keras hingga tanah bergetar. Matanya memancarkan cahaya penuh tekad. Kalau kau masuk, maka aku juga masuk. Aku tidak akan meninggalkanmu, Cenan. Ucap Dongdong dengan suara berat namun jelas. Chensi pun tersenyum tipis, matanya bersinar lembut namun tegas. Sejak awal aku sudah memilih untuk berjalan bersamamu. Apapun yang menanti di dalam sana, kita hadapi bersama. Cenan terdiam sejenak, hatinya terasa hangat. Ia tidak lagi merasa berjalan sendirian, meski jalan yang dipijaknya penuh dengan darah dan misteri. Akhirnya, ia mengangguk. Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam cahaya.
Seketika, seluruh dunia seakan terbalik. Langit runtuh, tanah berputar, hingga tubuh mereka terseret ke dalam pusaran yang tak berujung. Ketika kesadaran kembali, mereka sudah berada di dalam ruang asing yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Tanahnya dipenuhi batuan hitam berkilau, udara dipenuhi kabut merah yang berbau darah, dan langit di atas kepala. Kosong. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, hanya kehampaan. Dongdong menggeram rendah. Tempat ini penuh dengan aura kematian. Chenxi menutup hidungnya, wajahnya pucat. Tidak hanya kematian, ada sesuatu. Sesuatu yang lebih tua daripada para dewa. Aku bisa merasakannya. Chenan mengangkat kepalanya, menatap jauh ke depan. Dari dalam kabut merah, samar-samar terdengar suara langkah berat. Semakin lama, semakin dekat. Dan akhirnya, muncullah sosok tinggi berlapis zirah hitam. Matanya menyala merah seperti bara api, dan di punggungnya terdapat bekas sayap patah. Di tangannya tergenggam tombak raksasa yang auranya cukup untuk memecah gunung. Penantang, bisik Chenan tanpa sadar. Sosok itu berhenti tepat di hadapan mereka, menatap tajam seakan menembus jiwa. Lalu suaranya bergema, dalam dan dingin. Keturunan para dewa, akhirnya kau datang. Darahmu akan membuka kembali gerbang yang telah tertutup 10.000 tahun lamanya. Chenan terdiam. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa jawaban yang ia cari mungkin justru berada dalam genggaman musuh terkuat yang pernah ia temui. Kabut merah semakin menebal, mengelilingi mereka seperti dinding tak kasat mata. Sosok berzirah hitam itu menancapkan tombaknya ke tanah, dan getaran besar seketika menjalar ke segala arah. Batu-batu hitam retak, dan dari dalamnya muncul arus energi hitam yang berputar seperti api neraka. Chenan menarik pedangnya. Cahaya suci dari Giok Rui memancar, membentuk aura perisai di sekitarnya. Jika kau memang penjaga tempat ini, katakan, apa yang sebenarnya terjadi 10.000 tahun lalu? Mengapa seluruh para dewa musnah? Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Di balik helm hitamnya, matanya berkilat merah, tajam seperti pisau yang menusuk jiwa. Jawaban itu hanya milik mereka yang sanggup bertahan hidup. Jika kau ingin tahu kebenaran, tunjukkan bahwa darahmu layak untuk menanggungnya. Tanpa memberi kesempatan lagi, ia mengangkat tombak hitamnya, lalu menghantam ke arah Chenan dengan kekuatan yang membuat udara bergetar keras. Dongdong langsung melompat maju. Tubuh naga raksasanya membentang, menghembuskan napas api emas. Api itu menghantam tombak, tetapi hanya bertahan sekejap sebelum terbelah oleh kekuatan hitam yang menyalur dari senjata sang penjaga. Dongdong terhempas, menghantam dinding batu hingga runtuh. Dongdong! Teriak Chenan. Chenxi segera membentuk segel dengan kedua tangannya, memanggil cahaya biru yang membentuk panah es. Ia melesatkannya, namun panah itu hanya hancur saat menyentuh aura hitam yang melingkupi tubuh sang penjaga. Sosok itu melangkah maju, suaranya bergema di antara kabut. Kalian terlalu lemah. Jika hanya begini, maka takdir para dewa akan terus terkubur di dalam kegelapan. Namun, di saat yang sama, Giok Rui di leher Chenan bergetar semakin kuat. Dari dalamnya, cahaya suci memancar, membentuk bayangan samar seorang wanita. Suaranya terdengar lirih, penuh kesedihan. Chenan, jangan mundur. Kau adalah satu-satunya pewaris. Kau adalah kunci. Chenan terbelalak. Untuk pertama kalinya, suara dari dalam Giok Rui terdengar begitu jelas. Hatinya bergetar, tapi matanya justru menjadi semakin tegas. Ia menegakkan pedangnya. Aura suci membungkus seluruh tubuhnya. Kalau begitu, mari kita lihat, apakah aku pantas mengetahui kebenaranmu? Cahaya suci dan aura kegelapan bertabrakan, menerangi seluruh ruang hampa di dalam Jedi. Pertarungan antara pewaris cahaya dan penjaga kegelapan pun dimulai. Pertarungan yang akan menentukan apakah rahasia kemusnahan para dewa akan terungkap atau kembali terkubur untuk selamanya. Suara benturan pedang suci dengan tombak hitam mengguncang udara. Getarannya membuat kabut merah seakan terbelah, memperlihatkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Chenan terdorong mundur beberapa langkah. Darah segar menetes dari sudut bibirnya,
namun sorot matanya tidak padam. Penjaga itu melangkah maju perlahan, setiap pijakannya meninggalkan retakan hitam di tanah. Kekuatanmu memang berbeda, tapi belum cukup untuk melampaui takdir. Chenan menggertakkan gigi, lalu menyalurkan energi spiritual ke pedangnya. Giok Rui kembali bergetar, kali ini memancarkan cahaya suci yang membentuk pola kuno di udara. Bayangan samar seorang wanita kembali terlihat, lebih jelas dari sebelumnya. Rambut panjangnya terurai, matanya berkilat dengan aura kesedihan dan kelembutan. Pakai kekuatanku, tapi jangan biarkan dirimu terseret oleh masa lalu. Suara itu berbisik. Cahaya dari Giok Rui menyelimuti tubuh Chenan, membentuk lapisan perisai bercahaya. Dengan kecepatan tiba-tiba, ia melesat maju. Pedangnya menusuk lurus ke arah penjaga. Duar! Benturan terjadi. Kali ini tombak hitam yang menyambutnya bergetar. Bahkan kilatan cahaya suci menembus lapisan aura gelap di sekitarnya. Penjaga itu terpaksa mundur satu langkah, pertama kalinya sejak pertarungan dimulai. Dong-dong, meski tubuhnya masih dipenuhi luka, kembali bangkit. Tubuh naganya bercahaya emas, napas apinya kini bercampur dengan kilatan petir biru. Ia meraung keras dan menyemburkan serangan ke arah penjaga. Chen Xi juga menyalurkan seluruh kekuatannya, memanggil formasi es berbentuk naga putih yang melilit tubuh penjaga dari belakang. Untuk sesaat, seolah kekuatan mereka bertiga menyatu. Cahaya suci, naga emas, dan naga es menerjang satu titik yang sama. Namun penjaga itu justru tertawa. Suara beratnya menggema. Bagus! Sangat bagus! Jika kalian bisa membuatku serius, maka kalian memang layak mendengar kebenaran. Tapi, apakah tubuh kalian bisa bertahan? Tombaknya berputar, memanggil pusaran aura hitam yang begitu pekat hingga cahaya sekitarnya seakan tertelan. Dari pusaran itu muncul bayangan ribuan tangan hitam yang meraih ke segala arah, mencoba meremukkan Chenan dan kedua temannya. Jaga dirimu, Chenan, seru Chen Xi sambil memanggil dinding es raksasa. Chenan merasakan perisai cahaya dari Giok Rui bergetar hebat. Tubuhnya hampir terhimpit oleh kekuatan yang menekan dari segala arah. Tapi justru di saat itu, suara wanita dari Giok kembali terdengar. Kali ini lebih kuat, hampir seperti teriakan. Bangkitlah! Kau bukan hanya pewaris. Kau adalah pembawa terang. Jangan biarkan kegelapan ini menelanmu. Chenan memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia melihat kilasan masa lalu. Bayangan peperangan besar 10.000 tahun lalu. Cahaya dewa-dewa yang runtuh. Dan sosok wanita yang berkorban di tengah api kehancuran. Saat membuka mata, auranya berubah. Pedangnya kini menyala dengan cahaya emas keputihan, murni dan menyilaukan, seakan mampu membelah malam. Dengan teriakan keras, Chenan menebas ke depan. Cahaya pedang itu menembus ribuan tangan hitam, memecah pusaran kegelapan, hingga menyambar tubuh sang penjaga. Bom! Ledakan cahaya membuat kabut merah tersibak. Sosok penjaga terhempas jauh, zirah hitamnya retak, dan untuk pertama kalinya suara erangan keluar darinya. Namun saat kabut perlahan menutup kembali, dari tubuh penjaga itu keluar bayangan lain. Lebih gelap, lebih mengerikan, dengan sepasang sayap patah yang menyebarkan aura kehancuran. Bagus sekali. Sekarang, mari kita lihat. Apakah kau siap menanggung seluruh kebenaran? Wow! Suara itu bergema, menandai bahwa pertarungan sejati baru saja dimulai. Sementara itu, udara di dalam jedi berubah drastis. Jika sebelumnya hanya penuh kabut merah dan aura kematian, kini langit hampa di atas mereka berguncang. Cahaya bintang yang semula redup lenyap tertelan oleh sayap hitam raksasa yang muncul di belakang tubuh sang penjaga. Cahaya Giok Rui di dada Chenan bergetar semakin cepat, seakan memperingatkan bahwa sosok di depannya bukanlah sekadar penjaga biasa, melainkan sesuatu yang lebih tinggi. Dong-dong menggeram, tubuhnya membesar, sisiknya bersinar keemasan. Namun meski sudah berevolusi, ia merasa tekanan dari lawan ini masih membuat dadanya sesak. Chen Xi bahkan harus berpegangan pada pedangnya agar tidak jatuh terduduk. Sang penjaga menatap mereka dengan mata merah yang membara. Zirah hitam di tubuhnya retak, memperlihatkan daging hitam berurat cahaya merah yang berdenyut seperti nadi hidup. Suaranya bergema dalam setiap retakan ruang.
10.000 tahun lalu, para dewa menyebutku pengkhianat, iblis, bahkan penantang surga. Tapi apa mereka tahu? Akulah satu-satunya yang melihat kebenaran. Chenan menggertakkan gigi. Kebenaran apa yang kau maksud? Penjaga itu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Dari ujungnya, aura hitam pekat mengalir, berubah menjadi bentuk bayangan yang menyerupai sosok-sosok para dewa kuno. Ratusan, bahkan ribuan. Mereka tampak menjerit. Wajah mereka dipenuhi penderitaan sebelum hancur menjadi abu. Inilah yang sebenarnya terjadi. Para dewa tidak musnah karena peperangan dengan iblis. Mereka dimusnahkan oleh langit itu sendiri. Kata-kata itu menusuk jiwa Chenan. Hatinya bergetar hebat. Sejak awal, ia selalu mencari jawaban. Mengapa hanya dirinya yang bangkit kembali? Mengapa para dewa lenyap? Dan kini, sebuah rahasia yang tak pernah tertulis dalam sejarah mulai terungkap. Chen Xi menatap dengan mata terbelalak. Langit memusnahkan para dewa. Mustahil. Sang penjaga tertawa dingin. Mustahil? Tidak. Itu adalah kenyataan. Langit mengatur segalanya. Dan ketika para dewa mencoba menentang takdir, mereka disapu bersih. Aku, yang berdiri di tengah pertempuran itu, menjadi saksi sekaligus korban. Itulah sebabnya aku dikutuk menjadi penjaga jeda ini. Chenan terdiam. Perkataannya membuat darahnya mendidih, antara marah, bingung, dan takut. Jika benar apa yang dikatakan sosok ini, berarti lawan mereka bukan sekadar iblis, bukan sekadar manusia, tetapi sesuatu yang lebih tinggi. Hukum langit itu sendiri. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, penjaga itu kembali mengangkat tombaknya. Aura kegelapan yang lebih besar, lebih pekat, mulai terkumpul. Cahaya di dalam dirimu adalah ancaman bagi langit. Maka, sebelum kau mengetahui seluruh kebenaran, buktikan bahwa kau mampu melawan takdir. Tanah bergetar, kabut merah berputar liar, dan aura hitam membentuk pusaran besar di sekeliling arena. Chenan menegakkan tubuhnya, meski darah masih menetes dari luka di pundaknya. Ia mengangkat pedang, dan kali ini cahaya giok Rui memancar lebih terang dari sebelumnya. Sosok wanita misterius kembali muncul samar di belakangnya, seolah berdiri menopang punggungnya. Aku tidak peduli siapa lawanku, dewa, iblis, bahkan langit sekalipun. Jika mereka menghalangi jalanku, maka aku akan menghadapinya. Serangan kedua pun dimulai. Aura terang dan kegelapan bertabrakan, mengguncang dunia kosong jadi, hingga